Belajar zikir ini kita belajar membenahi hati. Nah, di torekat ini banyak Bapak Ibu, banyak macam-macamnya. Ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, ada tarekat Satariyah, tarekat. هل أتى على الإنسان حين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan ta'lim subuh. Bapak Ibu yang saya hormati, topik kajian kita tentang tauhid. Kita sudah banyak menyampaikan materi sebelumnya, namun saya akan mengkaji ulang tentang amaliyah tarekat. Jadi Bapak Ibu, dalam kita mengkaji ilmu agama ini, kita pilih mana ilmu syariatnya, mana ilmu tarekatnya, mana ilmu hakikat, dan mana ilmu ma'rifat. Jadi kita pilih dulu. Sebab kadang-kadang ini baik kita tidak terpilahkan. Ketika kita mengkaji tentang tarekat, kita juga kadang-kadang berpikir dalam konteks kajian syariat, gitu ya. Jadi kalau amaliyah yang kita laksanakan tadi itu adalah amaliyah tarekat. Dalam kita belajar tarekat itu artinya kita belajar zikir. Belajar zikir. Jadi kalau kita belajar syariat itu urusan amaliyah lahiriah. Nah, kenapa kita harus bedakan? Supaya kita bisa mendudukkan kajian itu pada proporsinya. Ketika kita bicara syariat itu urusan aturan-aturan atau hukum-hukum. Makanya kalau bicara syariat itu selalu saja kita bicara sah dan batal, halal haram, dosa pahala. Nah, itu urusan-urusan syariat. Itu ngatur tubuh kita ini. Jadi syariat itu aturan untuk tubuh kita. Ya. Walaupun sebenarnya setiap materi syariat, setiap syariat itu ada isi, ada hakikatnya. Tapi ketika kita bicara syariat itu adalah bicara aturan-aturan. Ini sah, ini batal, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunat. Ya. Ini dapat pahala, ini dapat dosa, ujung-ujungnya ke surga, ke neraka. Nah, makanya kalau bicara syariat itu nggak pernah lepas dari situ. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Tapi ketika kita mengkaji tentang tarekat itu urusan hati, ya. Urusan zikir. Di belajar tarekat itu belajar zikir. Nah, belajar zikir ini kita belajar membenahi hati. Nah, di tarekat ini banyak Bapak Ibu, ya, banyak macam-macamnya. Ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, ada tarekat Satariyah, tarekat Samaniyah, Sanusiyah, Siddiqiyah, dan lain sebagainya. Jadi tidak kurang dari 44
tarekat yang mu'tabar. Bahkan di Indonesia ini mungkin lebih dari 100 macam tarekat. Nah, di sini kita perlu berhati-hati ketika kita mencari amaliyah tarekat atau mempelajari amaliyah tarekat. Yang perlu kita perhatikan itu pertama, amaliyahnya harus bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, silsilahnya tersambung dari guru ke guru sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kemudian yang ketiga, yang mengajarkannya memang punya kompetensi untuk mengajar. Jadi artinya dia memang mempunyai ijazah dari gurunya untuk mengajarkan tarekat, bukan hasil bacaan buku. Ya, jadi kalau hasil bacaan buku atau dengar-dengar dari orang itu nggak boleh. Ya. Maksudnya kadang-kadang ada guru atau dosen yang mengajarkan tarekat, tapi dia bukan praktisi, bukan, apalagi mau mendapatkan ijazah dari gurunya untuk mengajar. Dia kebetulan memang guru, kemudian baca buku, nyampaikan kepada orang. Nah, ini yang kadang-kadang bisa tersesat. Ketiga itu paling tidak. Amaliyahnya bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian silsilahnya tersambung dari guru ke guru sampai ke Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga, ya dia punya kompetensi untuk mengajar. Artinya dia punya ijazah dari gurunya untuk menyampaikan atau mengajarkan amaliyah tarekat itu. Ini yang perlu kita perhatikan dalam tarekat. Yang kita amalkan ini adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ya. Apa bedanya? Kalau tarekat Qadiriyah itu artinya zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Itu disebut dengan zikir jahar. Kalau tarekat Naqsyabandiyah itu zikirnya dalam hati. Jadi tidak disebut dengan lisan, tapi dengan hati saja. Awal mulanya dulu, kedua tarekat ini terpisah. Nah, kalau tarekat Qadiriyah ini berawal daripada ajaran Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Jadidu imanakum, kata Rasul, perbarui iman kalian. Kemudian sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kita berzikir dengan menyebut kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu, ya nggak usah takut-takut. Terus saya perhatikan masih ada yang ragu-ragu mau zikir itu, ya masih ada yang takut-takut. Bahkan kadang-kadang kedengaran juga, nggak usah zikir di masjid ini masjid umum. Nah, kalau mau zikir ke Arafah aja. Nah, ini saya kira pemahaman semacam ini harus kita luruskan. Ya. Zikir dengan kalimat la ilaha illallah bukan untuk orang tertentu, Pak. Untuk semua umat Muhammad. Kalau mengaku umat Muhammad, itulah salah satu ajaran yang beliau sampaikan. Jadi tidak berarti kalau zikir la ilaha harus ke Arafah, kalau di sini masjid umum. Memangnya kalau di umum itu nggak boleh zikir itu. Nah, ini pemahaman semacam ini harus kita luruskan, Bapak Ibu. Jadi tidak benar kalau zikir la ilaha illallah itu harus ke masjid tertentu. Ya kan? Karena ini amaliyah yang diajarkan Rasul SAW kepada umatnya. Nah, yang mengaku umat Muhammad, amalkan itu. Ya kan? Adapun kemudian ada yang sudah ditalkin, ada yang belum. Nah, disinilah perlunya kita untuk ya mencari guru, ya untuk ditalkin, untuk belajar. Ya. So, kalau tidak dipelajari, itu cara berzikirnya juga beda-beda. Sudah talqin aja masih beda-beda. Nah, ini perlu kita luruskan. Ya.
Misalnya kalau di dalam riungan sering kan kita sebut afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuman itu kadang-kadang cuma hanya sebutan, tapi kita sendiri tidak memahami itu gitu. Nah, karena kita baca dari Yasin, surah Yasin gitu ya. Ya ada Majmu' Syarif itu aja seperti itu, maka kita ikuti saja. Gurunya siapa? Ya nggak tahu. Buku Yasin itu lah gurunya gitu. Nah, sehingga apa yang tertulis di situ ya kita ikuti saja. Nah, sehingga kita nggak punya guru yang untuk bertanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dan yang kedua zikir dalam hati. Zikir dalam hati itu perintah dari Allah ya yang tersebut dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qaul. Nah, di zikir ini jangan bersuara keras. Nah, tidak boleh bersuara kalau zikir yang satu ini. Karena zikirnya di dalam hati. Kapan? Ya, bil ghudu wal asal. Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai, kata Allah. Sedetak jantung, sehembus napas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Nah, Allah ingatkan, jangan sampai lalai. Nah, kalau kita lalai, kena dosa kita. Karena Allah ingatkan, jangan lalai, nah kitanya lalai. Maka kita sudah berdosa. Nah, dua ini. Jadi zikir jahar dan kalimah la ilaha illallah, dan zikir khafi, ya zikir di dalam hati dengan ismu zat. Nah, ini yang saya coba ingin mengulang kembali apa yang dulu pernah kita jelaskan ini. Karena saya lihat masih ada yang belum paham. Ya. Pengamalannya kadang-kadang masih takut-takut, ya. Masih ragu-ragu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, pertama perlu saya tegaskan bahwa amaliyah yang kita amalkan ini bukan aliran, tetapi pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga diajarkan apa diperintahkan oleh Allah berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Itu satu yang kita pegang. Oleh karena itu amaliyah zikir ini ya kebutuhan semua orang. Jadi tidak benar kalau mau zikir ini harus ke Arafah aja. Ya, kalau di masjid ini nggak usah pakai zikir itu. Gitu. Ini yang saya kira kurang pas. Gitu ya. Bahkan saya berharap kalau di semua masjid gemuruh berzikir la ilaha illallah. Ya, bukan hanya masjid tertentu saja. Dan bukan hanya ketika saya yang jadwal ceramahnya baru zikir. Gitu. Ya. Karena ini kebutuhan. Maka saya katakan zikir ini bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, karena dia menjadi kebutuhan, maka semua kita harus melaksanakan zikir itu ya, di setiap waktu, setiap saatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, di dalam Al-Quran juga disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian hadis Nabi mengatakan afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung ku sampaikan dan disampaikan Rasul sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Nah, jadi makanya digabungkan antara hadis dan ayat tadi menjadi afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling afdal fa'lam. Nah, ada kalimat fa'lam di situ. Apa artinya fa'lam? Fa'lam itu artinya ketahuilah. Ya, afdalul zikir, seafdal zikir, seagung-agung zikir. Ya, fa'lam, ketahuilah bahwa zikir yang paling agung itu, paling afdal itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, dengan adanya kalimat fa'lam, ketahuilah, tentu artinya kita berilmu dulu. Ya, kalau kalimat yang terafdal itu la ilaha illallah, itu kalimat zikir yang paling afdal dibanding dengan kalimat-kalimat lain.
Karena dengan kalimat la ilaha illallah itu meliputi. Bahkan dalam hadis disebutkan, andaikan ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang sebelahnya, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Nah, kita nggak bisa bayangkan bumi dan langit serta isinya ditimbang dengan la ilaha illallah. Masih lebih berat la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini disebutkan oleh Allah sebagai benteng. La ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada dalam bentengku, amanlah dia dari siksaanku. Jadi minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya saya ingat dulu di kampung saya, di Krui sana, tahun 70-an itu berjangkit penyakit cacar dulu. Sehingga sekampung itu banyak yang terkena penyakit cacar. Ya, tiap hari ngantarkan jenazah. Ya. Jadi sorenya ada yang meninggal, besok pagi atau malam ada yang meninggal lagi. Gitu ya. Sehingga betul-betul menjangkit penyakit cacar ketika itu. Ya. Nah, oleh guru, ya, Syekh Haji Abdul Syukur ketika itu dikumpulkan oleh beliau ke masyarakat. Ayo kita zikir bareng-bareng ke masjid, di masjid. Kumpul masyarakat, zikir di masjid. Ya, sudah zikir, ramai-ramai zikir dengan kalimat la ilaha illallah beliau pimpin. Kemudian keliling kampung, bawa obor malam itu. Keliling kampung, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keliling kampung. Alhamdulillah Pak, nggak nyampe 1 minggu, mulai reda. Nah, reda penyakit itu. Keliling kampung itu. Nah, yang mengusir penyakit. Nah, makanya kita sangat sayangkan, ya, kalau zikir kalimat la ilaha illallah ini kita tidak amalkan. Ya, inilah perlindungan, ya, dengan kalimat la ilaha illallah yang disebut oleh Allah benteng tadi. Ya, jadi bagaimanapun amaliyah yang lain tetap kita laksanakan, tetapi zikir la ilaha illallah itu merupakan zikir teragung. Makanya saya bilang tadi, ini bukan hanya untuk masjid tertentu saja, ya. Bukan orang tertentu saja, semua kita butuh dengan zikir itu. Cuman kadang-kadang ada yang memang merasa butuh, ada yang merasa tidak butuh. Dengan kalimat fa'lam, ketahuilah. Nah, disitulah setelah kita mengetahuinya, ya barulah kita mendapatkan afdolnya. Jadi kalau kalimat afdolnya ya la ilallah itu kalimat yang terafdol. Tapi kapan kita mendapatkan afdol dari kalimat itu? Setelah fa'lam, setelah mengetahui, ya, setelah berilmu. Jadi kalau fa'lam annahu la ilaha illallah artinya apa? Berilmulah kamu tentang kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau kita berilmu tentang la ilallah, dalam ilmu apa? Ini pertanyaannya, dalam ilmu apa? Karena di dalam agama kita mengenal 4 bidang ilmu, ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat, maka dapat dipahami berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu syariat 1. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat 2. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat. Dan berilmulah kamu tentang la ilaha dalam ilmu ma'rifat. Nah, jadi baru setelah kita mendapatkan 4 bidang ilmu ini tentang la ilallah itu, barulah kita akan mendapatkan afdolnya zikir tadi. Kalau kalimat zikir yang terafdol la ilallah, tapi kitanya mendapatkan afdol itu setelah fa'lam. Nah, bagaimana dengan berilmu tentang la ilallah dalam ilmu syariat? Dalam ilmu tajwid, ya, tahu kita makharijul hurufnya, mana panjang mana pendeknya, ya. Nah, ini juga kadang-kadang nggak terpahami, ya. Lam alif itu kan panjang, la ilaha illallah. Nah, maka berzikirnya dengan kalimat yang sempurna, la
ilaha illallah. Maka saya sampaikan waktu talqin zikir tempo hari, dalam melaksanakan zikir ini kita perlu pahami dalam ilmu syariatnya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya, jangan dirubah. Kadang-kadang kita zikirnya bertambah hurufnya. Ya. La ilaha illallah. Ini kan sudah ada hamzahnya di situ. Ada nambah lagi. Itu nggak ada hamzahnya. Jadi peluang aja la ilaha illallah. Jadi jangan la ilaha illallah. Nah, ini sudah ada nambah. Jangan nambah-nambah gitu. Ya sesuai dengan tulisannya itu aja lah. Ya. Jangan pula dikurang-kurangin. Kadang-kadang kepingin cepat aja dikurang-kurangin. Ya, kayak bahasa Minang. Kemana? Kama. Di mana? Di ma. Nah ini zikirnya nggak boleh dikurang-kurang, Pak. Ini nggak dikurang. Mestinya la ilaha illallah. Ini nggak la loh. Apa la loh. Nah, sehingga jadi fitnah. Nah zikirnya la loh gitu. Ya, harus jelas ya. Tartil la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi jangan ditambah hurufnya, jangan dikurangin. Jangan pula dirubah barisnya, Pak. Ini kadang-kadang dirubah barisnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La-i udah keluar, udah lehernya, cuma la-i. Ini bukan la-i, la-nya panjang. Ya, la ilaha illallah. Ini enggak, la ilaha illallah. Nah, Masya Allah. Nah ini makanya perlu kita pelajari agar sempurna amaliyahnya. Ya, nah ini kalau ilmunya dengar-dengar ya begitu, Pak. Ya, harus ada apa kita ikuti apa namanya tulisannya, ya, yang sempurna. La-nya dipanjangkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi jangan zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, enggak sesuai. Bagaimana kita mendapatkan afdalnya? Cara menyebutkannya salah, kata ya. Itu yang pertama. Jadi berilmulah kita tentang la ilaha itu dalam ilmu syariat. Nah, lalu yang kedua, berilmulah kita tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Nah, bagaimana kita berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat? Yang pertama tadi, kita mengamalkan amal zikir itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh guru tempat kita belajar. Ya, makanya wajib kita bersanad. Mengamalkan zikir la ilaha itu harus bersanad, Pak. Makanya disebut ada zikir la ilaha itu ada dua model. Ada yang namanya zikir darajat, ada namanya zikir hasanat. Kalau zikir hasanat, walaupun kita tidak belajar secara langsung kepada seorang guru yang mursyid, ya, sudah tahulah kita dengan kalimat la ilaha illallah itu tanpa metode, tanpa guru, ya. Tapi kita sudah tahu, ya. Asal nyebut la ilaha illallah, insya Allah sudah dapat pahalanya, Pak. Ya, walaupun sambil gendong cucung di rumah, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah dapat pahala juga. Nah, itu namanya zikir hasanat. Ya, artinya bagus zikirnya, tetapi untuk membersihkan hati agak sulit, Pak. Ya, jadi kalaupun kita zikirnya, misalnya, ya dilagu-lagukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, itu nyanyi. Nah, zikir tarekat tidak arahnya ke sana. Tujuan zikir tarekat apa? Memecahkan kekerasan hati. Wadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Nah, ini kan ceritanya tongkatnya Nabi Musa. Cuman kan kita belum punya tongkatnya Nabi Musa. Nah, kalau dulu Nabi Musa, wadrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu. Dia akan memancarkan 12 mata air. Jadi kalau memukul kakinya keras, ya,
pukulannya keras. Kenapa keras? Karena batunya keras. Ya. Baru dia akan memancarkan air. Ya, 12 mata air. Sekarang persoalannya, wadrib bi'asokal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu keras itu. Mana tongkat? Apa itu tongkat? Tongkat itu alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, ya, dia nggak bisa berdiri kan, nggak pakai tongkat. Ya. Jadi tongkat itu apa? Alat untuk berdiri. Nah, sekarang yang ditanyakan, yang mau berdiri itu siapa? Kalimah tauhid. Nah, tauhid yang harus berdiri. Nah, tauhidnya ini harus berdiri, tauhidnya nih. Pakai alat. Mana alatnya? La ilaha illallah. Itu tongkat. Ya. Alat untuk berdirinya tauhid. Ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, jadi ini harus kita yakini betul bahwa akidah kita itu betul-betul menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan ragu-ragu, Pak. Kita ini kadang-kadang masih ragu-ragu. Kata kita tidak bertuhan kepada yang lain selain Allah, tetapi dalam kenyataannya kita masih mengakui Tuhan orang lain. Ya, coba kita perhatikan, maaf, ya. Ya, misalnya ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ajaran Rasul. Percaya nggak dengan Rasul? Kalau percaya, itulah ajarannya. Itulah salam yang sempurna. Ini enggak, kita masih bawakan salam orang lain. Ya. Apa salam orang lain? Om, Swasti. Kemudian namo budaya. Namo itu apa? Saya buka-buka di internet, apa itu namo? Namo itu rupanya Tuhan. Tuhan Hindu, Tuhan Buddha. Jadi salamnya orang Buddha itu namo budaya gitu. Berarti kita masih mengaku ada Tuhan lain dari Allah gitu. Kira-kira masih lurus enggak akidah kita? Gitu. Maka kalau Allah sudah ngajarkan, Allah sudah ngajar, ini salamnya kita umat Islam. Udah pakai yang satu itu aja, nggak usah kita nebeng-nebeng seorang orang lain gitu. Ini nggak tambah-tambahin pula. Assalamualaikum sudah, namo budaya, om, santi-santi om. Nah, lalu kemudian ditambah lagi ya dengan salam yang lain. Saya pikir kita di Indonesia ini kan diajarkan itu toleransi, Pak. Toleransi itu artinya kita membiarkan orang lain mengamalkan amalan agamanya tanpa kita ikut campur dan tanpa diganggu. Ya. Biarkan mau mereka pakai misalnya namo Buddha, itu salam mereka, ya sudah biarkan saja, jangan disalahkan. Itu salamnya kawan-kawan kita yang beragama Buddha. Cuman kita jangan ikut-ikutan gitu. Jangan karena kita mau menghargai orang lain kita campur adukkan akidah kita, gitu. Rusak agama kita ya. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat mana yang lebih agung dari itu ketika kita nyampaikan salam? Masya Allah, dunia akhirat, Pak. Selamat sejahtera atas kamu. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Wabarakatuh. Mudah-mudahan rahmat itu diberkahi oleh Allah. Dunia akhirat itu. Jadi salam yang mana lagi yang lebih agung dari itu? Masih nggak percaya kita dengan salam itu. Masih kita perlu nebengkan salam orang lain, rusak akidah kita. Ya makanya saya pesan kepada bapak-bapak yang pejabat begitu ya, cukup salam satu kalau Anda beragama Islam. Ya, jangan dicampur adukan. Bagi saudara kita yang agama Buddha, silakan. Namo Buddha itu salam mereka, jangan pula disalahkan. Ya, jangan diganggu. Biarkan mereka menyampaikan salam seperti itu. Bagi agama kita yang beragama Hindu, misalnya Om apa? Swastia. Nah, Swastiastu. Itu salam mereka. Sudah, hormati mereka. Biarkan mereka menyampaikan salam seperti itu. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan gitu. Jadi jangan dicampur adukkan akidah ini. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu jadi artinya kita belajar cara mengamalkan la ilaha dalam ilmu tarekat, memakomkan zikir.
Makanya dalam tarekat dari bawah pusat. 2 jari di bawah pusat. La ilaha illallah. Jadi satu kali nyebut kalimah la ilaha illallah itu terbersihkan 7 latifah sekaligus. Ya. Karena anggota tubuh batin itu disebut lataifatus sab'ah, latifah 7. Kalimah la dari bawah pusat sampai ke ubun-ubun sudah 2 latifah yang terlewati. Latifah afa dan latifah nafsun natiqah. Kalimat ilaha dibawa ke bahu yang kanan melintasi 2 latifah lagi, yaitu latifatul khafi dan latifatul ruh. Ilaha 2, ada 4. Illallah dibawa ke bahu yang kiri melintasi 2 latifah lagi, yaitu latifatul sirri dan latifah qalbi. Illallah sudah 6. Dengan memahami makna yang terkandung di dalam kalimat itu untuk mengisi latifah yang ke-7 sekujur tubuh. Makanya kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap la ilaha dengan ikhlas yang sempurna, maka dia langsung masuk surga. Sekali dengan ikhlas yang sempurna. Nah, oleh karena itulah maka kita mengamalkan zikir itu dengan ada metodenya. Tarik itu kan jalan. Jalan itu maksudnya metode, cara. Cara berzikir untuk membersihkan hati. Nah, caranya bagaimana? Dalam kalimat la ilaha illallah. Makanya bergerak badannya kalau zikir, Pak. Jangan diam. Banyak yang diam. Mulutnya ngomong la ilallah tapi badannya diam. Ya, sehingga kadang-kadang jadi omelan, ngapain digerak-gerakkan? Ngapain geleng-geleng? Nah, ngapain? Ini kan nggak tahu. Kalau nggak tahu, jangan nanya sama yang nggak tahu pula. Sekolah pada rangoh. Ya, kalau kita nggak tahu, tanya sama yang ngerti, gitu, supaya kita tahu. Gitu. Jadi jangan sampai kita kita nggak tahu, lalu kita mencemooh. Nah, akhirnya tambah nggak tahu. Gitu. Bukannya dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Gitu. Kawan berzikir dapat pahala, kita yang nonton malah dapat dosa. Gitu. Alangkah tololnya kita. Gitu. Kawan zikir, la ilaha illallah. Lalu kita yang ngelihat, ngapain digeleng-geleng? Copot kepala kemudian dia. Nah, tersinggung lagi, kan dosa lagi. Gitu. Nah, jadi jangan sampai ya kita mendapatkan dosa karena orang lain beribadah. Gitu ya. Nah, kalau kita nggak tahu, nanya sama yang ngerti. Gitu ya. Nah, kenapa saya katakan harus digerakkan badan? Yang pertama karena memakomkan zikir. Nah, makanya bergerak. La ilaha illallah. Itu memakomkan zikir. Yang kedua, melatih badan ini supaya juga merasakan la ilaha illallah, bukan hanya ngomong. Maka saya jelaskan kemarin itu, zikir dengan kalimat la ilaha itu dalam 2 bahasa. Bahasa lisan dengan kalimat la ilaha illallah diucapkan, yang kedua dengan bahasa tubuh. Nah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kan didengar sama telinga. Ya. Didengar sama telinga, kemudian diucapkan sama mulut. Jadi ucapan yang diucapkan mulut, lalu kemudian didengar sama telinga. Yang kita ucapkan la ilaha illallah. Jadi apa yang kita maksudkan? La ilaha illallah. Nah, ketika didengar sama telinga, la sami'un illallah. Tak ada yang mendengar, kecuali Allah itulah yang mendengar. Ya. La ilaha illallah kita ucap dengan kalam. Nah, dengan la ilaha berarti apa? La mutakallimun illallah. Tidak ada yang berkalam kecuali ngajar itu loh. Ngajar telinga kita ini, jangan ngaku-ngaku kita yang ngedengar lah. Ya, pendengaran kita ini bukan punya kita, punya Allah. Ya, maka la ilallah artinya apa? La sami'un illallah. Tak ada yang mendengar kecuali Allah. Nah, kita ngomong, berkalam, la mutakallimun illallah. 2 itu. Jadi sama dan kalam. Nah, lalu digerakkan sama tubuh kita. Nah, bergerak ini bekerja, berbuat. Ketika kita berbuat, dilihat oleh mata. Maka disebut la ilaha la basirun illallah. Ada. Kita bisa bergerak karena ada kemampuan bergerak. Kemampuan itu kodrat. Maka la ilaha la qadirun
illallah. Tak ada yang kuasa menggerakkan kecuali Allah itulah. Kita mau bergerak karena ada kemauan. Mau kita bergerak, maka kita bergerak. Kemauan itu iradat. La ilallah artinya apa? La muridun illallah. Nah itu nanti dipakai bukan hanya ketika zikir, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga duduk di tauhid yang 4. Tauhid asma, tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid zat, gitu. Nah tapi dimulai pangkalnya dari situ, gitu. Makanya bergerak, mengajar ini loh. Ya, jadi bukan hanya geleng-geleng begitu, ada maksud. Cuman di kita ini karena nggak paham, bukannya mau belajar, tetapi malah mencemooh, begitu. Tambah terpuruk kita jadinya. Ya, sudahlah kita nggak tahu, tambah nggak tahu, malah bukan saja nggak tahu, nggak dapat dosa lagi kita. Nah ini, itu maksudnya. Kenapa digerakkan itu? Bergerak ada kehendak, ada kemampuan. Kehendak itu artinya iradat. La muridun illallah. Kemampuan kodrat apa kodrat? La qadirun illallah. Nah kita bergerak dilihat. Kan kelihatan badan kita ini bergerak, berbuat. Namun lihat itu basar, la basirun illallah. Tidak ada yang melihat kecuali Allah itulah yang melihat. Sehingga betul-betul pada akhirnya kita duduk di tauhid. Nah, tapi mulainya dari situ, dari pangkal. Ya. Jadi bukan hanya sekedar bergerak-gerak saja, ada maksud. Lagian dipekik-pekikkan saja masih keras juga hati kita itu. Ya, makanya wadrib bi'asokal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras. Tongkat apa? La ilaha illallah. Batu yang keras mana? Hati yang keras. Ini batu yang keras. Ya, kerasnya hati kita ini lebih keras dari batu, Pak. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahyakal hijarati aw asaddu qaswa. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Sudah dipekik-pekikkan la ilah, masih juga kita mencintai yang lain, bertuhan sama yang lain, gitu. La ilallah, la mahbub illallah. Tak ada yang dicintai kecuali Allah. Tapi kita masih lebih mencintai yang lain daripada Allah. La ilaha illallah, la maksud illallah. Tak ada yang dituju kecuali Allah. Kita masih nuju-nuju yang lain. Belajar zikir biar jabatan naik, gitu. Belajar zikir biar dagangnya laris. Masih nuju yang lain, gitu. Padahal sudah la ilaha kita pekik-pekikkan itu. La maujud illallah. La maksud illallah. Tak ada yang dituju kecuali Allah. Nah itu untuk kita menyempurnakan akidah tauhid kita itu. Baik dari ucapan maupun dari perbuatan kita sendiri. Makanya dalam ilmu tarekat. Gitu, membersihkan hati kita. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya hartamu, anakmu, istrimu, suami nggak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah. Tak nempel lagi di hati kita di selain Allah. Duit nggak nempel, jabatan tak nempel, harta tak nempel lagi. Makhluk tidak nempel lagi. Yang ada hanya Allah dalam hatinya. Itu baru bersih namanya. Nah ini kita kan masih banyak nempel-nempel, Pak. Ya. Rajin benar Bapak itu salat duha. Selidik punya selidik, enggak tahunya kredit macet rupanya. Ya. Nah. Jadi rupanya itu belum bersih. Ya. Nah bagaimana supaya kita bersih? Boleh saja. Kenapa? Doa, salat duha itu dahsyat banget itu, Pak. Kalau lagi di langit turunin. Kalau jauh dekatkan. Kalau dikit banyak kan, Masya Allah, maksa Tuhan. Ya, yang namanya doa ya itu. Kadang-kadang malu sendiri kita. Ingkana rizqi sama fa'anzilhu. Kalau lagi di langit turunin cepat. Nah, kalau lagi jauh dekatkan. Kalau lagi dikit banyakkan. Masya Allah. Ya, kalau saya menganjurkan, ya silakan sajalah kalau berdoa begitu namanya permintaan, gitu ya. Tapi mungkin akan lebih kalau saya banyak istighfar aja, Pak. Ya, sudah selesai salat duha banyak-banyak istighfar.
Allah tahu kok kebutuhan kita. Makanya dulu ada teman saya itu cerita, Buya, kira-kira salah nggak saya ini? Habis baterai ini kayaknya. Ini baterainya yang habis atau kita memang suruh berhenti? Nah? Ya. Ya. Jadi kenapa Pak Haji saya bilang? Bukan, saya kemarin tuh marahin sama anak saya. Saya panggil anak saya, kata, sini katanya. Kamu kalau sudah sholat, sesalam, jangan langsung berdiri, duduk dulu. Doa dulu sama Allah. Sudah Pak, sudah doa. Kapan kamu doa? Kan doa kan nggak perlu panjang-panjang Pak. Memangnya doa kamu apa? Ya Allah, kau tahu apa yang kau mau. Amin. Udah. Ya nggak begitulah. Ada adab doa. Memang Allah tahu apa yang kita mau. Ya, doanya pendek. Ya Allah, kau tahu apa yang kau mau. Amin. Udah berdiri aja. Masih ada adabnya, ya tahmidnya dulu, sholawatnya dulu, itu ada berdoa ya. Tapi yang namanya anak-anak. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati ya silakan saja yang berdoa dengan minta yang banyak-banyak rezekinya, baguslah, gitu ya. Tapi terkabul atau tidak terserah Allah. Tugas kita aja berdoa dan berusaha. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi artinya dengan berzikir dengan kalimah la ilaha illallah itu dalam ilmu tarekat tahu metode zikirnya, cara berzikirnya. Nah, lalu tahulah kita dengan ilmu hakikat, makna atau kandungan dari kalimah itu paham. La mana la. Kan la ilaha itu kan ada 4 suku kata. La ilaha illa Allah. 4 suku kata, ya. Nah, ini kalau kita teruskan, itu kajian sifat 20-nya, terkandunglah sifat 20 itu dalam kalimat la ilaha illallah. Karena sifat 20 itu terbagi kepada 4 bagian. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Yang sifat nafsiyah, wujud itu artinya ada. Ya, ini terhimpun dalam kalimat la. Menunjukkan kalimat wujud, ada. Nah, ketika kita mengatakan ada, apa yang ada pada diri kita yang terlihat? Ada tubuh. Ya. Misalnya, ada Pak Ketua enggak? Ada. Kenapa kita katakan ada? Memang beliau kelihatan tubuhnya. Tapi kalau sudah dipandang-pandang begini, enggak ada. Enggak datang beliau. Lalu ditanya, ada enggak Ketua? Karena enggak kelihatan tubuhnya, kita katakan, oh enggak ada. Jadi ketika kita mengatakan ada atau tidak kelihatan tubuh, maka la menunjukkan tubuh pada kita. Ya. Kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu kan sebenarnya sifat khabariyah. Idam, baqa', mukhalaf, alil hawadis, qiyam ta'ala binafsi dan wadaniyat. Ini sifat khabariyah. Dia tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi diyakini dengan hati. Maka ilaha mengandung sifat salbiyah menunjukkan hati pada kita. Karena dipahami oleh hati. Nah, 3 sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini terhimpun dalam kalimat ilaha. Nah, ilaha ini. Jadi 7 sifat ini sangat tergantung dengan hayat. Hayat itu hidup. Dengan adanya hayat, maka muncullah sifat yang 6. Ada qadrat, ada iradat, ada ilmu, ada sama, ada basar, ada kalam. Jadi yang utamanya hayat. Hayat pada kita nyawa namanya. Maka kalimat ilaha menunjukkan nyawa pada kita. Nah, lalu yang keempat, Allah lafaz jalalah menghimpun sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini ada pada pikiran tapi tidak ada pada kenyataan. Kenapa? Tidak bisa dilihat. Dia hanya bisa diyakini, maka tersembunyi. Tersembunyi itu rahasia namanya. Maka Allah itu menunjukkan rahasia pada kita. Jadi la ilaha illallah menunjukkan tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Jadi kalau kita katakan la ilaha illallah, artinya apa? Kita ini nggak ada, tubuh ini nggak ada. Karena wujudnya tubuh kita wujud bayangan, bukan wujud asli. Yang asli itu adalah ruh kita. Nah, jadi ketika kita la nggak ada, tubuh nggak ada. Ya, ilaha menunjukkan hati pun tak ada. Itu punya Allah. Ya, illa nyawa pun tak ada. Ada illallah melainkan Allah, yang ada Allah. Nah, jadi tak bertubuh, tak berhati, tak bernyawa. Ini semua kita sirnakan, lalu kemudian kita isbatkan hanya Allah yang ada.
maka kalimatnya la ilaha illallah. Nah, sering-sering kita sebut kalimat itu supaya apa namanya terpatri dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam keyakinan kita bahwa nggak ada yang lain yang selain daripada Allah. Nah, maka kita banyak-banyak sebut kalimat la ilaha untuk ngajar ini, ngajar telinga kita, ngajar mulut kita, ngajar mata kita bisa ngelihat. Ya, maka kalimat la ilaha itu kalimat singkat tapi ya luas pemahamannya. Maka disebutlah dia afdaluz zikir. Ya. Lalu kemudian kita pahami lagi dalam ilmu ma'rifat, gitu, untuk mengenal diri kita ini supaya kita kenal kepada Tuhan kita. Siapa orang kenal dirinya, kenallah dia kepada Tuhannya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi berilmu tentang la ilaha itu dalam 4 bidang ilmu tadi. Berilmu tentang la ilaha dalam ilmu syariat, berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat, berilmu tentang la ilaha dalam ilmu hakikat, berilmu tentang la ilaha dalam ilmu ma'rifat. Nah, baru sempurna, baru kita dapat afdalnya. Cuman di kita ini karena belum paham, kadang-kadang kita abaikan, Pak. Ya, maka kita kaji, kita pelajari, mudah-mudahan kita ya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, kalau mungkin ada yang bertanya, namun sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau seorang itu mau masuk Islam, itu disyariatkan untuk syahadat. Pertanyaannya, ketika seorang tadi punya sakaratul maut, kenapa yang disebut hanya ya ilaha? Mohon penjelasan. Ya. Kalau orang jahat, ya, orang non-muslim berbuat jahat, kemudian ketika dia sakaratul maut, dia sangat terkendali dan Allah, semua dosa habis. Akhirnya dia mau. Tapi kalau orang Islam umurnya 20 tahun, ketika sakaratul maut, dia tidak katakanlah tidak mengatakan dari Allah. Ini apakah ada bedanya tadi? Dalam artian orang yang meninggal tapi dia Islam, perlakuannya sama dengan orang yang non-Muslim, kemudian ketika dia meninggal dunia dia bisa. Ya, terima kasih Pak. Ya, syukur Bapak bisa bertanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ketika orang akan meninggal cukup dengan la ilaha illallah saja. Nah, ya. Jadi begini, syahadat itu kan penyaksian, Pak. Ya, penyaksian. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Nah, itu masih dalam musyahadah. Nah, persoalannya adalah kita itu mengucapkan syahadat itu hanya kalimat atau memang betul-betul menyaksikan. Jadi ada orang yang hanya bisa mengatakan kalimatnya tapi belum tentu menyaksikan. Apakah kita ini sudah bersyahadat atau belum? Kalau mengucapkan kalimat syahadat sudah hafal. Tapi bersyahadat apa tidak? Menyaksikan apa tidak? Nah, contohnya ini meja. Ya, saya melihat meja dan saya paham ini meja. Ketika saya ungkap dalam kalimat saya melihat meja, itu kata-kata yang saya sampaikan atas penglihatan saya terhadap meja. Tetapi kalaupun saya tidak mengucapkan kata-kata itu, tapi kalau saya paham ini meja, sudah bersyahadat. Saya menyaksikan betul. Jadi artinya saya mengerti ini meja, mata saya terang melihat meja, lalu saya ucap saya melihat meja. Tapi ketika orang buta tidak melihat sama sekali, lalu dia ngomong saya melihat meja katanya, kira-kira betul apa salah? Ya jelas salah, dia nggak melihat. Nah, jadi syahadat itu artinya pengakuan kita karena kita menyaksikan adanya Allah, menyaksikan adanya Muhammad.
Nah, setelah kita kaji lebih jauh, atau kan ada tauhid ya, ada tauhid apa namanya awam, ada tauhid hawas, ada tauhid hawasul hawas. Ya, kalau tauhid awam baru tahu kalimatnya, tapi belum paham maksudnya. Dia tidak paham nafi dan isbat. Pada akhirnya kan nafi dan isbat. Ketika kita sudah naik ke puncak, duduk di zat, tidak ada lagi Muhammad Rasulullah, Pak. Ya, kenapa? Karena duduk di zat. Nah, Muhammad itu kan sifat bagi Allah. Ya, jadi tidak lagi kita duduk di sifat, tapi sudah duduk di zat, maka tidak ada lagi Muhammad Rasulullah, gitu ya. Maka cukup la ilaha illallah. Masalahnya paham apa tidak, satu. Yang kedua, ya pertanyaannya kenapa ya kalau orang kafir, ya bukan orang kafir ketika mati nyebut la ilaha illallah, apa? Orang kafir yang tidak Islam, lalu dia bersahadat, dia masuk Islam, maka semua dosanya dihapus oleh Allah. Belum mati, belum. Ya, artinya umur 0 tahun sampai 50 tahun dia kafir nih. Ya, lalu kemudian dia masuk Islam, bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia, maka dosa selama 50 tahun itu dihapus oleh Allah. Nah, belum mati. Nah, lalu kemudian mungkin baru saja dia ngucap itu langsung mati. Nah, langsung baru saja ngomong itu langsung mati. Maka dia tidak ada dosa. Kenapa? Dosanya dihapus. Beda dengan kita umat Islam. Dari 0 tahun sampai umur 50 tahun kita beragama Islam, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, umpamanya. Sudah haji pula. Lewat sehari murtad, keluar dari agama Islam, maka pahala selama 50 tahun dihapus semua sama Allah. Nah, mati dia nggak dapat pahala, ya sama nilainya sama kafir gitu. Ya, jadi kalau dia sudah murtad, maka amaliyahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi belum mati. Nah, apalagi kalau sudah mati. Jadi Bapak Ibu, ya kenapa dengan kalimah la ilaha itu masuk surga? Sebenarnya ini saya sering katakan, ini bukan tawaran murahan. Ya. Tawaran sulit, saking sulitnya menghadirkan la ilaha illallah pada saat orang akan mutadar, kalau bisa hadiah surga. Saking sulitnya. Maka karena sulit itu, Rasul menyampaikan, matan nas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Artinya apa? Kalau ingin kita meninggal dengan la ilaha, biasakan dulu sebelum meninggal nyebut la ilaha illallah. Jadi jangan berpikir, kalau begitu ingat-ingat aja adalah kalau mau mati nggak usah sholat, nggak mau puasa, nanti masuk surga. Nggak begitu, enggak. Jadi ada hubungannya dengan hadis matan nas bima ya'isubi. Kalau mau mati dengan la ilaha illallah, maka biasakan dulu nyebut kalimat itu sebelum ajal tiba, gitu. Nah, supaya kita pada saat ajal tiba, mulut kita terucap dengan la ilaha illallah. Karena sudah biasa. Kalau masih sehat aja, jarang-jarang nyebut kalimat itu, khawatir juga, Pak. Begitu mati, lagian sehat aja nggak mau nyebut, apalagi mati. Ya dah. Nah, oleh karena itu maka dibiasakan dulu sebelum ajal kita tiba. Saya kira itu, Pak, ya. Masih ada yang lain atau memang sudah waktunya? Closing. Ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup aja dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين